Ibu Dr. Eko Wahyu Suryaningsih, waktu tempat, dan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya senang sekali saya menyambut dengan sukacita acara pada sore hari ini bersama-sama dilakukan oleh karena kerjasama dengan STT Baptis Indonesia dengan STT Kibaik. Ya, itu sebabnya ini bekerjasama dalam rangka kerjasama dan juga ini bentuk pengabdian masyarakat dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia untuk pembelajaran secara khusus tentang akhir zaman dan juga demonologi, eskatologi dan akhir zaman. Saya akan mengawali, bisa di-share untuk Pak Wilayanto. Selamat datang Pak Wilayanto. Maaf Bapak tadi. Ya. Ya. Selamat sore. Oke, suaranya putus-putus Pak Wilayanto ya. Komira ada meeting. Iya. Suaranya terputus, betul teman Bapak Ibu? Pak Wilayanto suaranya terputus. Oke. Mungkin jaringannya kurang baik. Baik Bapak dan Ibu, saya akan langsung saja. Jadi kita akan bersama-sama melaksanakan webinar pada saat ini. Saya akan mulai dengan ekspos tipu daya iblis dan harapan akhir zaman. Ini tema yang diusung dalam webinar pada saat ini. Jadi ini adalah sebuah tirai dunia ya. Di balik tirai dunia ini ada strategi iblis, tetapi juga ada janji tentang kemuliaan ilahi. Ya, selamat datang buat kita semua dalam webinar kita hari ini. Hari ini kita tidak sekedar belajar doktrin ya, tetapi juga masuk dalam satu kesadaran rohani yang mendalam bahwa dunia ini tidak netral ya. Kita hidup di tengah peperangan antara terang dan gelap, antara tipu daya iblis dan juga janji kemenangan dari Allah. Itu sebabnya tema besar kita adalah expose tipu daya iblis dan harapan akhir zaman. Ini bukan hanya sebuah provokatif, tetapi sangat penting bagi gereja di masa kini. Itu sebabnya saya rindu kita belajar bagaimana menyingkap tirai dunia, di mana dunia ini sudah nggak netral, ada banyak peperangan rohani, ya antara tipu daya iblis dan juga janji kemenangan dari Allah. Nah, mengapa dalam webinar ini menggabungkan antara eskatologi dan demonologi ya? Jadi eskatologi dan demonologi ini seringkali dianggap dua tema yang berbeda. Dua tema yang berbeda, namun Alkitab justru menempatkannya dalam satu rangkaian cerita. Ya, ini satu rangkaian ini luar biasa kalau kita melihat satu rangkaian cerita yang luar biasa, di mana dimulai dari Taman Eden, itu kisah di dalam Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia, hingga kepada neraka kekal itu di Wahyu 20. Jadi ini sebuah rangkaian yang nggak terputus. Jadi Alkitab dengan jelas menceritakan, bahkan kita bisa melihat kronologis tentang bagaimana iblis menjatuhkan manusia sampai bagaimana nanti di akhirnya kita bisa melihat bagaimana iblis berperan dalam menyesatkan umat manusia dan bagaimana Allah sudah menyiapkan rencana pemulihan yang luar biasa agung. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan begini, agar iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya ya. Jadi seminar ini memang bertujuan supaya kita tahu maksud iblis, tidak tertipu dan kita bisa berdiri teguh di dalam pengharapan. Ya, jadi mengapa eskatologi dan demonologi bersatu? Karena Alkitab mengisahkan satu narasi besar dari Eden sampai Wahyu.
Iblis sebagai penyesat di dalam Wahyu 12 ayat 9, sebagai penuduh Wahyu 12 ayat 10, dan juga di dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya kita tidak tertipu oleh tipu dayanya. Nah, strategi tipu daya iblis dan juga narasi besar eskatologi ini mengapa saya sampaikan? Ini kita lihat. Jadi iblis bukan hanya hadir di akhir zaman. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh iblis itu hanya nanti hadir di akhir zaman, di masa nanti kita akan lihat tribulasi mungkin seperti itu ya. Tetapi dia aktif sejak awal. Jadi rupanya iblis ini sudah aktif sejak awal. Dia menipu Hawa dengan membelokkan kebenaran. Dalam Kejadian 3 ayat 1. Dia menyerang Ayub melalui izin Allah. Dan dia juga mencobai Yesus di padang gurun dengan ayat-ayat kitab suci gitu ya. Dengan ayat-ayat firman Tuhan yang dikutipnya. Jadi melihat kronologis ini, tujuannya iblis selalu sama. Yaitu memutar balikan firman Tuhan. Membelokkan iman kita, menghancurkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan juga menghalangi pengenapan rencana Allah. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sejak dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah menyatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalanya. Wah, ini proto-evangelium yang Tuhan janjikan kepada kita. Sehingga eskatologi adalah cerita, ya kalau saya boleh katakan ini adalah bagian dari kebenaran firman Tuhan yang menggenapi janji itu. Jadi saat kita membahas rapture, tribulasi, pengadilan, dan kerajaan 1000 tahun, kita tidak akan sedang menebak-nebak masa depan, tidak. Tapi kita sedang menyingkap rencana kemenangan Kristus atas si jahat. Ya, jadi strategi iblis dan narasi eskatologis ini menjadi kisah yang sangat jelas di dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 3, kisahnya Ayub sampai dengan Tuhan Yesus di padang gurun. Bagaimana iblis memutarbalikkan firman Tuhan untuk menyesatkan, dan eskatologi adalah penggenapan janji tentang pemulihan itu. Oleh sebab itu, harapan yang teguh yang harus kita bangun di tengah tipu daya. Kita tidak hanya dipanggil untuk tahu apa yang akan terjadi, tapi untuk hidup siap dan berjaga-jaga. Kristus tidak datang hanya untuk membawa nubuatan, tetapi dia membawa kemenangan dan kita akan mengerti. Itu sebabnya kita akan tahu apa itu rapture. Ya, nanti akan dibahas secara khusus tentang rapture yang adalah pengangkatan mereka yang berjaga-jaga. Kemudian juga akan melihat bagaimana tribulasi yang adalah bukti bahwa si jahat akan melawan dengan habis-habisan. Juga kita akan melihat nanti tentang kerajaan 1000 tahun yang adalah pemerintahan damai sebagai bayangan atau gambaran tentang pemulihan itu. Dan juga surga dan bumi baru yang adalah tujuan akhir bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tetapi kita juga akan disuguhkan dengan penghakiman-penghakiman apa saja yang terjadi. Nah, di balik semuanya itu benang merahnya adalah satu. Iblis akan berusaha menyesatkan, tetapi Kristus tetap menang. Selamat mengikuti seminar, dan mari kita melihat bahwa di balik semua kekacauan dunia, Allah tetap berdaulat dan janji pemulihannya pasti digenapi. Selamat mengikuti, dan nanti kita akan bersama-sama menyaksikan siapakah kita di dalam narasi ini, jadi seperti apa kita, dan itu akan menjadi jawaban bagi kita. Selamat menyaksikan, kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu tentang rapture. Baik, terima kasih Ibu Dr. Eko untuk pendahuluan dan materi yang boleh disampaikan. Dan sebelum saya mempersilahkan kepada pemateri pada sore hari ini, ya, saya mengingatkan kembali bagi setiap kita yang hadir, para peserta, untuk dapat mengisi presensi yang telah tersedia di kolom chat, di komentar, ya, silahkan diisi. Dan saya akan memperkenalkan pemateri pada sore hari ini. Yang pertama, rapture oleh Saudari Elisa Da Costa, kemudian tribulasi oleh Saudara Gideon Nandu, kemudian kerajaan 1000 tahun oleh Saudara Yanto dan Saudari Dea, kemudian langit baru dan bumi baru Saudari Ika Kristiani, dan pengadilan-pengadilan oleh Ariston dan Daniela. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima pembahasan yang pertama, yaitu rapture.
kepada Elisa da Costa. Baik, Shalom, selamat sore. Saya menyapa seluruh peserta yang sudah hadir dalam Zoom pada sore hari ini. Baik, perkenalkan saya Elisa da Costa akan menyampaikan materi mengenai rapture. Apa itu rapture? Ya, rapture atau pengangkatan menurut 1 Tesalonika 4 ayat 17 dalam bahasa Yunani menggunakan kata harpazo yang berarti mengangkat dengan cepat atau tiba-tiba. Selain itu, kata pengangkatan juga sering dikaitkan dengan kata Yunani alaso yang berarti diubah. Jadi secara sederhana, pengangkatan atau rapture itu bisa kita pahami sebagai suatu peristiwa ketika Tuhan Yesus akan datang dari surga menyongsong gerejanya di angkasa dalam keadaan yang sama ketika dia naik ke surga. Nah, pada saat itu semua orang-orang percaya yang mati di dalam iman kepada Kristus akan dibangkitkan untuk bersatu dengan Dia. Menurut 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dan orang percaya yang masih hidup akan diubah secara spontan dan turut diangkat menyongsong Tuhan Yesus di angkasa tanpa mati dan diberikan eksistensi surgawi. Selanjutnya, untuk siapa Tuhan datang mengangkat? Ya, siapa yang diangkat ketika rapture itu terjadi? Kristus akan datang untuk gerejanya. Siapa yang dimaksud gerejanya di sini? Gerejanya di sini adalah untuk semua orang percaya yang mati di dalam iman kepada Kristus dan orang-orang percaya yang masih hidup di dalam iman kepada Kristus. Jadi, pengangkatan ini adalah untuk mereka yang mengimani kepercayaannya di dalam Kristus. Jadi pengangkatan itu tertuju kepada orang-orang yang menaruh iman penuh kepada Kristus. Jadi apa karakteristik atau ciri khas dari rapture sendiri? Di sini saya menjelaskan ada 5 karakteristik. Yang pertama, pengangkatan atau rapture ini ditandai sebagai pembuka masa tribulasi atau masa kesengsaraan besar. Yang kedua, terjadi saat sangkakala terakhir berbunyi. Yang ketiga, ditandai dengan kedatangan Yesus di awan. Ini harus dipahami dengan baik ya. Ditandai dengan kedatangan Yesus di awan. Yang keempat, suatu kebangkitan bagi orang yang mati dalam Kristus dan suatu keangkatan bagi orang-orang percaya yang masih hidup. Menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yang kelima, pengangkatan ini juga dikenal sebagai suatu reuni, yaitu ketika kita orang percaya pada akhirnya akan bertemu kembali dengan Tuhan Yesus di angkasa. Selanjutnya ada pengangkatan dan kedatangan. Ada banyak orang di luar sana yang masih salah memahami mengenai peristiwa pengangkatan dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dua peristiwa ini sering dianggap sebagai peristiwa yang sama, padahal sebenarnya keduanya berbeda meskipun saling terkait satu sama lain. Singkatnya, pengangkatan terjadi terlebih dahulu dan akan memulai masa kesukaran atau tribulasi. Sementara itu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terjadi setelah masa tribulasi ini dan akan menutup masa tribulasi. Berdasarkan pada Wahyu pasal 3 ayat 10, 1 Tesalonika 1 ayat 10, pasal 5 ayat 9, dan juga Wahyu 6 ayat 17. Di sini kami juga sajikan perbedaan antara pengangkatan dan juga kedatangan Yesus yang kedua atau second coming, supaya kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai teolog-teolog Kristen, kita bisa
memahami kedua peristiwa ini. Di sini kami sajikan ada 5 perbedaan. Yang pertama, pengangkatan itu ditandai dengan Kristus muncul di angkasa atau di langit, sedangkan kedatangan itu Yesus datang ke bumi. Kalau diistilahkan, pengangkatan itu terjadi ketika Yesus di atas angkasa, jadi tidak turun ke bumi. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus turun dan menapakkan kakinya di bumi. Yang kedua, pengangkatan itu adalah ketika Yesus datang menjemput orang-orang kudusnya atau menjemput gerejanya. Sedangkan untuk kedatangan kedua kali, itu Yesus datang beserta dengan orang-orang kudusnya yang sudah diangkat sebelum masa tribulasi ini tadi. Lalu yang ketiga, pengangkatan ini masih merupakan sebuah rahasia dan sebuah kebenaran yang tidak diketahui di Perjanjian Lama. Artinya apa? Untuk pengangkatan sendiri belum banyak dibahas di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah banyak dibahas di Perjanjian Lama dan ini bukan sebuah rahasia lagi. Misalnya dalam slide kami tampilkan ada dalam Mazmur 72, Yesaya pasal 11 dan juga Zakaria pasal 14. Selanjutnya, kedatangan Kristus yang untuk menjemput orang-orang kudusnya atau pengangkatan ini tidak pernah dikatakan bahwa akan didahului oleh tanda-tanda di langit. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua dalam Matius 24 ayat 29 sampai 30 disitu dikatakan bahwa akan didahului oleh tanda-tanda di langit. Dan yang terakhir, pengangkatan ini berlangsung dalam sekejap mata. Jadi terjadi begitu cepat. Sedangkan kedatangan ini kita kenal sebagai hari Tuhan. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara pengangkatan dan kedatangan Yesus. Jadi ini adalah dua hal yang berkaitan tapi berbeda sesungguhnya. Selanjutnya, kita akan pahami bersama bagaimana kronologis dari pengangkatan itu sendiri. Di sini kami sajikan kronologis pengangkatan berdasarkan dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Yang pertama akan dimulai dengan seruan pemimpin malaikat. Di sini pemimpin malaikatnya bisa kita tafsirkan mungkin sebagai malaikat Mikael, dan juga ada bunyi sangkakala Allah dalam ayat 16. Lalu setelah terdengar bunyi sangkakala, Yesus akan turun dari surga lalu akan mengangkat umat-umatnya di atas awan. Dan perhatikan urutannya Bapak Ibu dan juga semua peserta bahwa kita yang masih hidup tidak akan diangkat sebelum mereka yang sudah mati di dalam Kristus, yang sudah mati sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus. Jadi orang-orang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu, lalu baru kita akan diubah dalam sekejap dan ikut diangkat ke surga. Jadi pengangkatan itu urutannya jelas. Ketika Kristus datang, orang mati dalam Tuhan, orang-orang percaya yang mati dalam Kristus diangkat terlebih dahulu, baru setelah itu kita orang-orang percaya ikut diangkat. Selanjutnya, mari kita juga akan memahami bersama mengenai beberapa pemahaman mengenai pengangkatan. Jadi kita tahu bersama bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengenal banyak denominasi dan lain sebagainya, dan ada banyak pemahaman mengenai pengangkatan atau rapture ini. Dan dalam materi pada sore hari ini kami akan menyajikan ada 4 pemahaman mengenai rapture. Yang pertama yaitu pengangkatan parsial, yang kedua pre-tribulasi, yang ketiga mid-tribulasi, dan yang terakhir adalah post-tribulasi. Mari saya akan ajak kita semua untuk sama-sama memahami mengenai pandangan parsial. Menurut kelompok pandangan parsial, mereka percaya bahwa pengangkatan itu terjadi dalam 3 waktu. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang percaya pada pandangan ini, mereka meyakini bahwa pengangkatan itu akan terjadi dalam 3 waktu. Pengangkatan yang pertama itu terjadi sebelum masa kesengsaraan atau terjadi sebelum masa tribulasi. Dan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang penuhi Roh Kudus.
Jadi pengangkatan pertama untuk mereka yang benar-benar percaya sama Tuhan. Lalu pengangkatan yang kedua terjadi selama masa kesengsaraan atau selama masa tribulasi itu berlangsung. Dan ini diperuntukkan untuk orang-orang Kristen yang belum siap pada masa pengangkatan pertama. Lalu yang ketiga, pengangkatan itu akan terjadi setelah masa tribulasi itu selesai. Jadi orang-orang dengan pandangan parsial ini meyakini bahwa pengangkatan itu akan terjadi dalam 3 kali waktu. Yang pertama untuk orang-orang yang sudah benar-benar siap, lalu yang kedua untuk mereka yang belum siap pada pengangkatan pertama, dan yang terakhir adalah mereka yang akan diangkat setelah masa tribulasi itu selesai dan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang tidak percaya. Selanjutnya ada pandangan pre-tribulasi. Pandangan ini adalah bahwa mereka meyakini gereja Tuhan, umat Tuhan atau orang-orang percaya akan diangkat sebelum masa kesengsaraan besar itu terjadi. Orang-orang percaya gereja akan diangkat dan tidak akan mengalami masa kesukaran selama 7 tahun dalam masa tribulasi. Ayat yang digunakan adalah dalam Daniel 9 ayat 24-27, Wahyu 3 ayat 10, 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, di mana akan diberikan perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan janji Tuhan adalah bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan akan diluputkan dari murka Allah. Dan ini adalah pandangan dari pre-tribulasi. Selanjutnya adalah pandangan mid-tribulasi. Ya, kelompok ini mempercayai bahwa pengangkatan orang-orang percaya akan terjadi di pertengahan masa tribulasi, yakni sesudah masa 3,5 tahun. Jadi mereka meyakini bahwa orang Kristen itu akan ikut mengalami masa tribulasi selama 3,5 tahun. Recording in progress. Setelah itu, mereka kemudian akan diangkat oleh Tuhan. Dengan dasar pemikiran mengenai nubuat 3,5 tahun masa penghakiman besar yang tercatat dalam Daniel pasal 7 ayat 25, pasal 9 ayat 27, pasal 12 ayat 7, dan juga pasal 11, lalu Wahyu 11 ayat 4, pasal 12 ayat 6, dan juga pasal 14. Lalu yang terakhir adalah pandangan post-tribulasi, yaitu adalah kelompok yang meyakini bahwa pengangkatan orang-orang kudus atau pengangkatan gereja Tuhan atau pengangkatan orang-orang percaya akan terjadi setelah masa tribulasi itu berlalu. Jadi mereka meyakini bahwa semua orang Kristen, semua orang percaya itu akan ikut mengalami masa-masa tribulasi, akan ikut mengalami masa-masa di mana murka Allah itu turun di bumi. Dan pemahaman ini didasarkan pada Wahyu pasal 20 ayat 4, pasal 4 sampai pasal 18, lalu Wahyu 13 ayat 7, 16 ayat 6, pasal 18 ayat 24 yang menjelaskan bahwa orang-orang percaya ada di bumi selama masa tribulasi. Jadi peristiwa pengangkatan itu diyakini baru terjadi setelah masa tribulasi itu selesai. Dan itu adalah materi yang akan kami sampaikan mengenai, yang sudah kami sampaikan mengenai rapture. Dan ini adalah kesimpulan bahwa rapture atau pengangkatan adalah peristiwa eskatologis yang pasti akan terjadi di masa depan, di mana Kristus akan datang di angkasa untuk menjemput umatnya. Dan meskipun sering disamakan, pengangkatan berbeda dengan kedatangan Kristus. Ini perlu dipahami ya. Pengangkatan terjadi sebelum masa kesukaran besar, sedangkan kedatangan Kristus kedua kali akan mengakhiri masa itu. Dan pengangkatan ini merupakan bukti kasih karunia Allah dan tidak digantungkan pada perbuatan manusia. Selanjutnya, mari kita akan sama-sama memahami mengenai kira-kira apa sih yang akan terjadi pada masa tribulasi, apa saja bentuk murka dan cawan yang akan ditimpakan ke dunia. Mari saya ajak kita semua untuk bersama menyimak materi tentang tribulasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Gideon Nando.
Ya, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gideon Nando ya. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan tentang masa dari tribulasi di bumi. Ya, pengertian dari tribulasi atau biasanya disebut dengan masa kesengsaraan besar, sejatinya merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu tribulum. Nah, kata tribulum ini dipakai untuk menggambarkan suatu keadaan yang penuh dengan kesukaran, penderitaan, dan penindasan. Dalam Alkitab, istilah ini dipakai untuk menggambarkan suatu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Terjadinya peristiwa tribulasi ini telah diberitahukan sendiri oleh Yesus kepada para muridnya dalam pengajarannya tentang akhir zaman. Lalu, kapan sih masa tribulasi di bumi itu? Ya, masa tribulasi di bumi, ya, tepatnya adalah sesudah masa gereja selesai. Gereja diangkat dan sebelum kedatangan Yesus di bumi. Lalu tribulasi tersendiri itu memiliki sifat masa tribulasi, yaitu ada hari kegemasan, lalu ada hari kesusahan dan kesulitan, ada hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, serta hari berawan dan kelam. Dan ini semua bisa kita lihat di Zefanya 1 ayat yang ke-15. Kemudian, ya, sebab pada masa itu, ya, kita lihat di Matius 24 ayat 2, sebab pada masa itu akan terjadi sisaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, yang tidak akan terjadi lagi. Ya. Jadi sifatnya itu ada, yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, murka. Di 1 Tesalonika 5 ayat 9. Lalu ada pencobaan di Wahyu 3 ayat 10. Waktu kesusahan Yakub, Yeremia 30 ayat 7. Kehancuran di Yoel 1 ayat 15. Kesedihan dalam Zefanya 1 ayat 14 sampai 15. Wahyu 6 ayat 16 sampai 17 berbunyi, dan mereka berkata kepada gunung-gunung, pada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Nah, ketika kita melihat ini, jadi pada intinya sifatnya bukanlah penderitaan pada masa sekarang ini yang bisa berasal dari manusia ataupun dari setan, tetapi penderitaan atau murka dari Allah sendiri, ya, walaupun Allah pakai agen lain, begitu. Lalu pada Zefanya 1 ayat 18, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas, mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Lalu ketika saya membaca buku, ya, teologi 1, seorang teolog Charles menyebutkan ada 2 ciri yang membedakan masa kesusahan besar dan kesulitan-kesulitan lain yang terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia, yakni yang pertama, masa kesusahan besar yang akan terjadi di akhir zaman. Merupakan suatu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, bukan di satu tempat saja, seperti yang dikatakan dalam janji pembebasan di Wahyu 3 ayat 10. Lalu yang kedua, keunikan masa kesusahan besar akan terlihat pada dampak yang dihasilkan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia, dan terornya akan menyebabkan manusia lebih suka mati daripada hidup. Selanjutnya, ini ada masa tribulasi dan antikristus. Apa sih antikristus itu? Antikristus dalam bahasa asli memiliki 2 arti yang berarti. Antikristus dalam arti seseorang atau kekuatan yang menentang pekerjaan Kristus.
atau kata tersebut dapat berarti pengganti Kristus yang mengacu pada seseorang atau kekuatan yang menggantikan Kristus, atau bisa juga merupakan Kristus palsu. Stephen Tetterisa, seorang teolog, memberikan pendapat tentang antikristus, bahwa antikristus merupakan ajaran palsu yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menipu gereja. Nah, keberadaan antikristus ini dapat dipahami dalam dua kategori, yaitu kelompok antikristus dalam bentuk jamak dan antikristus dalam bentuk tunggal yang digambarkan sebagai orang-orang yang tidak taat. 1 Yohanes 2 ayat 18. Antikristus individu dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 adalah seorang penguasa otoriter yang akan bangkit untuk memerintah dunia. Seorang pencomok Kristus dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang akan disembah oleh semua bangsa di dunia. Sejauh ini antikristus belum muncul dan akan muncul sebagai penguasa dunia pada masa kesusahan besar. Pada saat yang sama, antikristus dalam bentuk jamak mengacu pada orang, bangsa, ataupun kelompok yang memiliki karakter yang mirip dengan antikristus dalam bentuk tunggal. Mereka adalah kelompok faksi yang sangat menentang Kristus dan gerejanya. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kelompok seperti itu sudah ada di dunia saat ini. Selanjutnya ada karakteristik antikristus. Yang pertama adalah menyangkal Bapa dan Anak. Karakter yang kedua adalah menyangkali penjelmaan Kristus. Yang ketiga sudah ada pada zaman para rasul. Dan yang keempat adalah salah satu sifatnya yaitu menyesatkan. Lalu ketika kita membahas masa tribulasi ini, ada dua saksi di masa tribulasi. Kita bisa melihat di Wahyu 11 ayat 3 sampai 13. Dua saksi tersebut memiliki tugas dan tujuan. Tugas dan tujuan adalah diutus Tuhan untuk bernubuat selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Memberikan peringatan kepada bangsa Israel dan dunia, menggantikan peran gereja dalam menyampaikan kesaksian dan penghakiman, serta menyatakan kuasa Tuhan lewat mukjizat dan malapetaka. Lalu siapakah dua saksi itu? Elia yang pertama, Elia belum mengalami kematian. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 11 ya. Dan dinubuatkan datang sebelum hari Tuhan, Malaki 4 ayat 5. Selanjutnya saksi yang kedua itu Henok, diangkat hidup ke surga tanpa mengalami kematian, Kejadian 5 ayat 24. Lalu poin yang terakhir, ada deskripsi mengenai masa tribulasi, yaitu ada penghukuman dunia dalam 3 segi, ya, materai, trompet, sawan. Lalu yang kedua, penganiayaan Israel, penyelamatan banyak orang, pemerintahan antikristus, serta yang terakhir peperangan bangsa-bangsa di Megido. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, saya telah menyampaikan tentang masa tribulasi di bumi, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas materi poin selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Saya akan melanjutkan materi Kerajaan 1000 tahun, mengenai Kerajaan 1000 tahun. Jadi kita akan sama-sama melihat apa yang akan terjadi pada masa ini, pada masa Kerajaan 1000 tahun. Yang bagian pertama, Kerajaan 1000 tahun itu adalah masa di mana benar-benar 1000 tahun. Selama itu Tuhan kita Yesus Kristus akan memerintah dunia dalam kebenaran dan keadilan, akan memenuhi perjanjian Allah di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa-bangsa lain di samping seluruh ciptaannya. Istilah 1000 tahun juga dikenal dengan milenium yang berasal dari bahasa Latin mille yang berarti ribu dan annus tahun ya. Dalam bahasa asli yang digunakan di sana yaitu silia ete dari akar kata silioi dan ethos ya dari Society of Biblical Literature Greek Perjanjian Baru New Testament. Lalu di bagian Wahyu pasal 20 kita akan sama-sama melihat mengenai Kerajaan 1000 tahun di dalam bagian pertama ayat 1 sampai 3. Di sana dimulai dengan penglihatan oleh Yohanes. Lalu Yohanes melihat seorang malaikat yang pertama kali dilihat di situ di dalam masa Kerajaan 1000 tahun, seorang malaikat yang memegang anak kunci jurang maut. Lalu saya mengekspos bagian ini jurang maut dalam bahasa aslinya yang digunakan bahasa Yunani abusos ya, yang digunakan di situ abusos, jurang yang tak berdasar. Ternyata semengerikan itu jurang maut ya. Nah, kalau kita mengingat di dalam bagian cerita Alkitab Lukas 8 ayat bagian 30 ketika roh jahat memasuki orang yang di Gerasa, setan-setan di situ meminta untuk tidak dimasukkan ke dalam jurang maut ya. Nah, ternyata menakutkan sekali bagi setan-setan dan iblis sendiri. Dalam terjemahan King James Version digunakan di sana bottomless ya, berdasar. Jadi jurang maut tidak berdasar, entah seberapa dalamnya, tetapi kita tidak tahu yang dinyatakan di sana artinya tidak berdasar ya. Nah itu kalau saya bisa katakan merupakan penjara ya, tempat penahanan bagi setan dan iblis dan roh-roh jahat ya. Jadi mereka akan dikurung di sana dalam masa 1000 tahun ini, kemudian setelah masa 1000 tahun ini lewat, mereka akan dilepas kembali. Dan di situ tujuan iblis, setan dikurung di situ supaya mereka pada masa ini mereka tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Lalu yang bagian berikutnya dalam ayat yang keempat dari Wahyu 20, di sana sangat dengan jelas setelah penglihatan yang pertama Yohanes melihat bahwa seorang malaikat, lalu kemudian ia melihat ada tahta di sana dan orang-orang yang diberi kuasa untuk memerintah, menghakimi bersama dengan Kristus. Ya. Orang-orang yang diberi kuasa memerintah dan menghakimi bersama dengan Kristus. Di sana juga kalau kita baca di dalam bagian keempat ini ternyata ada yang secara literal di sana harafiah kita bisa melihat ada dua kelompok yang dilihat ya. Yang pertama ada orang-orang kudus di sana, kemudian juga ada jiwa-jiwa dari martir ya, orang-orang Kristen yang mati karena kesaksian tentang Yesus atau yang bersaksi tentang firman Allah ya. Lalu di sana juga termasuk orang-orang yang tidak menyembah berhala. Orang-orang yang tidak menyembah berhala, patung dan binatang ya disebutkan di dalam sana, dan mereka juga yang tidak menerima tanda baik di tangan maupun di dahi. Teman-teman bisa untuk sebagai referensi teman-teman bisa membaca hubungannya dengan Wahyu pasal 13
bisa dilihat di sana. Jadi di dalam ayat 4 ini, siapa saja yang memerintah bersama Kristus sudah disebutkan di sana secara eksplisit. Ya, sudah disebutkan di sana, yaitu orang-orang kudus, orang-orang martir ya, yang kemudian juga ketika masa tribulasi juga mereka yang tetap setia dan tetap setia kepada Allah. Lalu yang berikutnya tentang kerajaan masa 1000 tahun ini, masa kerajaan 1000 tahun, ada tiga pandangan, ada tiga pandangan tentang masa kerajaan 1000 tahun. Yang pertama itu ada premilenialisme, ya, yaitu pandangan ini menyatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi sebelum, bisa diperhatikan di sana, sebelum saya garis bawahi di situ ya, sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Ya, pandangan ini juga sudah dianut oleh leluhur gereja juga, oleh leluhur gereja mula-mula. Ada pada abad pertama Masehi juga, ada Clemens, Ignatius, Polikarpus, dan juga abad kedua ada Justinus Martir, Irenaeus, Tertullianus, dan Commodianus. Ya, di situ bapak-bapak gereja juga sudah menganut pandangan ini. Proses yang terjadi yaitu yang seperti saya bilang tadi, bahwa setelah masa tribulasi, maka Yesus datang untuk kedua kalinya, lalu baru kerajaan 1000 tahun itu akan dimulai. Kerajaan 1000 tahun itu akan dimulai, lalu selanjutnya ada penghakiman terakhir dan memasuki langit dan bumi yang baru. Itu alurnya, ya, alur. Lalu yang berikut pandangan kedua tentang masa kerajaan 1000 tahun itu ada post-millennialism. Pandangan ini mengatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi sesudah. Jadi berbeda sama premil, di sini post mengatakan bahwa Kristus akan datang kedua kali setelah terjadi, sesudah terjadi masa kerajaan 1000 tahun. Pandangan ini juga ya mengajarkan situasi di mana dunia akan semakin membaik sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Pendapat ini juga dipopulerkan oleh seorang pendeta Unitarianisme. Ya, jadi mereka mengajarkan tentang postmillennialism berkenaan dengan apa yang akan terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun, yaitu menurut pandangan mereka bahwa dunia akan semakin membaik. Tetapi pada kenyataannya sebelum Yesus datang akan terjadi masa tribulasi, berarti itu akan hancur-hancuran. Jadi alurnya sedikit sama di bagian awal, yaitu setelah tribulasi. Namun berbeda, setelah tribulasi di sini kerajaan 1000 tahun baru Kristus akan datang kedua kali. Lalu sesudahnya juga penghakiman terakhir dan langit dan bumi yang baru. Lalu yang bagian ketiga pandangan mengenai masa kerajaan 1000 tahun yaitu amillennialism. Ya, pandangan ini juga mengajarkan bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka tidak mengakui adanya kerajaan 1000 tahun. Dan gereja perjanjian baru memperoleh semua janji dan nubuat bersifat rohani di dalam perjanjian lama. Jadi amillennialism yakin bahwa kerajaan milenium Kristus bersifat rohani. Ya, bagi mereka tidak secara literal atau akan terjadi secara benar-benar, tetapi ini hanya bersifat simbol, ya, rohani. Jadi kerajaan tersebut hanya ada di dalam hati setiap orang percaya. Mereka tidak percaya bahwa akan ada kerajaan Kristus secara harfiah di bumi selama 1000 tahun. Jadi alurnya juga sama, setelah tribulasi proses teori ekologi berakhir, masa krisis atau siksaan di situ, kemudian langsung Kristus datang kembali dalam penghakiman besar itu dan akan lanjut ke langit dan bumi yang baru.
Ya, ada 3 tujuan utama ya. Jadi adanya kerajaan 1000 tahun itu tidak semerta-merta ada saja, tetapi ada tujuannya. Di bagian sini ada 3 yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama untuk menggenapi janji firman Allah kepada mereka yang menang dan kepada mereka yang mati sebagai martir Kristen dalam masa aniaya besar. Yang kedua, mengenai janji-janji Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kepada keturunan jasmani mereka. Lalu yang ketiga, itu untuk, ya, jadi tujuan adanya kerajaan 1000 tahun untuk mempertahankan dan menyatakan kemuliaan Allah di bumi. Saya sangat bersyukur sekali sebagai orang Kristen ya, menjadi orang Kristen yang setia, apalagi memberikan seluruh hidup saya bagi pekerjaan Kristus di dunia ini. Karena kalau kita melihat dalam bagian kerajaan 1000 tahun ini adalah salah satu berkat yang luar biasa yang kita terima, yaitu memerintah bersama dengan Kristus ya pada masa kerajaan 1000 tahun ini. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, bahkan hidup kita berikan seluruhnya, dikatakan di dalam surat 1 Korintus 15 ayat paling terakhir di sana, Paulus katakan bahwa ketika persekutuan bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah, jerih payahmu tidak sia-sia. Salah satu berkat yang kita terima dalam hal ini adalah minta bersama dengan Kristus. Selanjutnya, 3 hal penting yang ada pada masa kerajaan 1000 tahun ini akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Dea. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 hal penting yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, iblis dibelenggu. Di dalam Wahyu 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, Rasul Yohanes di situ menjelaskan bahwa selama masa kerajaan 1000 tahun, iblis tidak lagi bisa menipu banyak bangsa seperti yang ia lakukan sebelumnya. Nah, di situ iblis digambarkan seperti makhluk yang sedang diikat dan tidak bebas, dan dia tidak bebas bertindak. Dan di situ menandakan bahwa kuasanya iblis dibatasi selama masa itu. Yang kedua, pemerintahan orang-orang kudus yang telah dibangkitkan. Di dalam Wahyu 20 ayat yang keempat, di situ menyebutkan bahwa orang-orang yang telah dibangkitkan akan duduk di tahta dan diberi wewenang untuk menghakimi. Ini menunjukkan bahwa mereka turut memerintah bersama Kristus selama masa kerajaan 1000 tahun. Hal penting yang ketiga, yaitu kerajaan Allah yang sempurna akan datang. Nah, dalam lanjutan penglihatannya, di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-11, Yohanes ini melihat tahta putih besar dan dia duduk di atasnya. Ketika dia hadir, langit dan bumi yang lama menghilang. Di sana menggambarkan bahwa akan datang suatu masa di mana Allah memerintah secara penuh dan sempurna. Dan segala sesuatu yang lama akan digantikan dengan yang baru. Berikutnya kita akan menyimpulkan kesimpulannya di sini, kerajaan 1000 tahun itu di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6 adalah masa pemerintahan Kristus bersama orang-orang kudus yang dibangkitkan, berlangsung selama 1000 tahun di bumi setelah kedatangan Kristus yang kedua. Nah, kerajaan 1000 tahun ini juga dipahami sebagai pemenuhan janji Allah akan kemenangan atas kejahatan dan pendirian pemerintahan kekal Kristus di bumi. Terima kasih.
untuk materi selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya tentang langit. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang langit dan bumi baru. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ika Kristiani, mahasiswa S1 Teologi angkatan 2022. Allah sebagai pencipta yang maha kuasa akan menghancurkan langit dan bumi yang sekarang. Lalu Allah akan menciptakan langit dan bumi baru sebagai tempat kekal bagi orang percaya. Penghancuran ini bersifat fisik dan total, membuka jalan bagi penciptaan baru yang sempurna dan kekal. Alkitab menyebutkan janji ini di beberapa bagian seperti ada di dalam kitab Yeremia, 2 Petrus, dan juga ada di Wahyu. Pemahaman tentang langit dan bumi baru ini penting untuk memperkuat iman dan mengarahkan hidup orang percaya pada pengharapan kekal. Presentasi ini akan membahas latar belakang, landasan biblika, pandangan teologis, dan juga karakteristik langit dan bumi baru. Pada saat ini, banyak orang percaya belum memahami apakah langit dan bumi baru itu ciptaan baru atau renovasi. Alkitab memberikan penjelasan yang jelas mengenai hal ini. Ada beberapa landasan biblika fakta akan kehancuran bumi ini. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ada juga di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Untuk selanjutnya, langit dan bumi baru di dalam Alkitab juga tercatat dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Jadi Allah menciptakan yang baru. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di dasarnya akan hilang lenyap. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan juga ada di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-5, itu tentang Yerusalem baru turun dari surga. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi.
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Kita juga akan melihat beberapa pandangan mengenai langit dan bumi baru. Yang pertama itu ada Fritz Reinker yang menyampaikan ada beberapa pandangan, yaitu ada 3 pandangan. Yang pertama, menurut literatur Rabianik, terdapat sejumlah ahli yang berpendapat bahwa bumi yang baru itu merupakan hasil renovasi dari bumi yang lama atau bumi yang kita pakai saat ini, sehingga terlihat seperti baru, seperti yang ada di dalam kitab Kejadian. Tetapi di dalam bumi yang sudah terlihat baru tersebut, tidak ada lagi yang namanya dosa dan setan di dalam bumi tersebut. Pandangan yang kedua yang mengatakan bumi yang kembali menjadi seperti bentuk aslinya, seperti sedia kala di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, tidak berbentuk ataupun kosong. Kemudian bumi tersebut diperbaharui atau disempurnakan kembali tanpa ada keberadaan dosa. Dan pandangan yang ketiga menyatakan bahwa bumi yang lama akan dihancurkan, dilenyapkan secara menyeluruh, dan sehingga bumi yang lama hilang, tidak ada lagi. Kemudian Allah menciptakan bumi yang baru secara baik, sempurna dalam segala aspeknya. Yang kedua ada tokoh bernama Dwi Pentecost yang mengatakan bahwa langit dan bumi lama yang ada sekarang akan dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah pada akhir kerajaan Shalom, yaitu setelah pembebasan para musuh dan pemberontak. Kemudian Allah juga menciptakan langit dan bumi baru seperti yang dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17 tadi. Allah menciptakan bumi yang lama guna memperkenalkan kerajaan dan kedaulatannya dalam waktu yang terbatas. Tetapi ia mencipta langit dan bumi baru untuk memperlihatkan kerajaan pemerintahan Allah yang kekal. Yang kedua oleh John Walford mengatakan bahwa langit dan bumi baru bukan hasil pembaharuan, melainkan ciptaan Allah yang sepenuhnya baru. Dalam bukunya, dia menjelaskan bahwa bumi dan langit yang lama akan dimusnahkan oleh hari Tuhan yang tercatat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Untuk selanjutnya, pengertian dari langit dan bumi baru dikatakan baru di sini adalah total dan sempurna. Ini tercatat juga di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan juga ada di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi tidak hanya tempat rohani, tetapi realitas dari fisik kekal. Selanjutnya, karakteristik dari langit dan bumi baru yang akan ada di langit dan bumi baru ada 3 hal. Yang pertama ada kota suci, yaitu Yerusalem baru. Yang kedua, Allah sendiri tinggal di antara umatnya. Dan yang ketiga, ada kebenaran di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan ada 12 hal yang tidak akan ada lagi. Yang pertama, langit tidak akan ada lagi karena segala kekacauan dan
tidak teraturan yang dilambangkan oleh laut pada zaman dahulu akan hilang. Itu terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Yang kedua, air mata tidak akan ada lagi karena segala kepedihan akan disingkirkan. Yang ketiga, maut tidak akan ada lagi karena kefanaan akan ditelan oleh kehidupan. Yang keempat, perkabungan tidak akan ada lagi karena segala duka cita akan dihibur dengan sempurna. Dan yang kelima, rata tangis juga tidak akan ada lagi karena sukacita akan ada di sana. Yang keenam, kepedihan tidak akan ada lagi karena segala penyakit akan dihalau. Dan yang ketujuh, dahaga juga tidak akan ada lagi karena setiap keinginan akan dipuaskan. Ayat selanjutnya yang ke-8, kefasikan juga tidak akan ada lagi karena segala kejahatan akan dibuang. Yang ke-9, bait suci tidak akan ada lagi karena Allah akan ada di mana-mana. Yang ke-10, malam tidak akan ada lagi karena kemuliaan Allah akan bersinar. Yang ke-11, pintu gerbang yang ditutup tidak akan ada lagi karena pintu Allah selalu terbuka. Yang ke-12, kutuk tidak akan ada lagi karena kematian Kristus telah mengangkatnya. Ini semua tercatat di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai selanjutnya. Jadi ada kontroversi mengenai langit dan bumi baru ini. Nah, pemahaman mengenai langit dan bumi baru bahwa langit dan bumi yang sekarang akan dihancurkan sepenuhnya dan digantikan oleh ciptaan yang benar-benar baru. Sebagaimana telah dinyatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 yang menggambarkan kehancuran total oleh api, dan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama yang mengatakan bahwa langit dan bumi yang lama telah berlalu, serta di dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17 yang menegaskan bahwa Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru di mana segala sesuatu yang lama tidak akan ada tidak lagi diingat atau muncul kembali. Kesimpulannya, pembahasan tentang langit dan bumi baru menunjukkan bahwa rencana Allah di dalam eskatologi tidak sekedar pemulihan, tetapi penciptaan kembali yang sempurna. Langit dan bumi baru menjadi tempat tinggal kekal di umat Allah yang ditebus sebab bebas dari kejahatan dan penderitaan. Bagi orang percaya, ini adalah dasar pengharapan yang kokoh bahwa mereka tidak hanya menanti langit dan bumi baru sebagai masa depan, tetapi juga dipanggil untuk hidup sesuai dengan realitas ini sejak sekarang. Kesadaran akan akhir segala sesuatu memperkuat iman, mengarahkan fokus hidup kepada Tuhan, dan memotivasi kehidupan yang berkenan di hadapannya. Selanjutnya, kita akan melihat paparan mengenai apa yang akan datang pada masa-masa pengadilan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya menyapa kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti webinar saat sore hari ini. Kesempatan kami untuk sore hari ini, kami akan menyampaikan tentang bagaimana pengadilan-pengadilan yang akan datang. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat definisi pengadilan. Definisi pengadilan ala dalam ajaran Kristen adalah keyakinan bahwa setiap manusia, baik yang percaya maupun tidak percaya, akan diadili oleh Allah pada akhir zaman. Pengadilan ini merupakan momen di mana setiap orang harus memberikan pertanggungjawaban atas hidup dan perbuatannya di hadapan Allah. Dengan Yesus Kristus
sebagai hakim agungnya. Dan berikut kita akan sama-sama melihat jenis-jenis pengadilan eskatologis. Dalam eskatologis Kristen dikenal beberapa jenis pengadilan yang akan datang atau diadakan oleh Allah, antara lain. Yang pertama, pengadilan terhadap orang-orang percaya atau bema Kristus di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman ini sering disebut sebagai penghakiman tahta Kristus atau bema seat judgment yang khusus untuk orang percaya. Di sini iman orang percaya atau perbuatan orang percaya akan diperiksa untuk menerima upah atau ganjaran kekal, bukan untuk keselamatan yang sudah pasti melalui iman, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Dan yang perlu kita ketahui bahwa dalam pengadilan bema Kristus yang diadili adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Dan di dalam pengadilan bema Kristus ini yang menjadi hakimnya adalah Kristus itu sendiri. Dan pada saat pengadilan tata Kristus atau Kristus terjadi, orang-orang percaya akan diangkat atau bisa disebut dengan rapture dan langsung diadili. Ini berlangsung selama masa tribulasi di bumi. Dan tentunya peristiwa ini terjadi di surga seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan juga 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 8. Pengadilan ini bukan untuk menghukum dosa, tetapi untuk memberi upah atas apa yang telah dilakukan sebagai orang percaya. Dan tentunya dalam pengadilan ini Allah tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dan 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa akan ada dua akibat dari pengadilan ini, yaitu penerimaan upah dan yang berikut kehilangan upah atau mahkota yang akan kita dapat. Maka dari itu sebagai orang-orang percaya kita akan menerima mahkota sebagai bentuk upah, dan berikut adalah beberapa mahkota yang disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama, mahkota kebenaran. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Kristus, seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 sampai dengan 8. Yang kedua, mahkota kehidupan. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang bertahan dalam pencobaan dan tetap setia dalam penderitaan, seperti di dalam Yakobus 1 ayat 12. Dan yang ketiga, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini diberikan kepada mereka yang menggembalakan domba-domba Allah dengan setia, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan 4. Dan mahkota yang berikut adalah mahkota kesukaan. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang memenangkan jiwa di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Dan yang terakhir, mahkota yang tidak binasa. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang mengalahkan kehidupan lamanya atau nafsu dagingnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 25. Matius juga dalam Matius 13 ayat 43, dalam 1 Korintus 5 ayat 40 sampai 41, Daniel 12 ayat 3 menghubungkan tentang upah dengan terang, dan terang ini di sini menggambarkan kapasitas yang menyatakan kemuliaan di Allah. Maka makin besar upah, makin besar pula kemampuan mencahayakan kepujian bagi Allah. Yang berikut kita akan melihat pengadilan atas Israel, seperti yang tertulis dalam Roma 11 ayat 1 sampai dengan 4. Karena Israel adalah bangsa pilihan Allah, sedangkan kita adalah umat pilihan Allah. Di dalam eskatologi, Israel sebagai bangsa pilihan Allah akan mengalami penghakiman khusus yang berkaitan dengan perjanjian dan janji Allah kepada mereka. Tentunya di dalam pengadilan ini, seperti yang tercatat dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 30, yang membicarakan tentang pengadilan kepada seluruh bangsa Israel. Dan juga dicatatkan dalam Yeskel 20 ayat 34 sampai dengan 38, juga membicarakan pengadilan ini bagi orang-orang Israel yang hidup. Pengadilan ini akan menentukan nasib Israel dalam kerajaan mesianik, seperti yang dikatakan dalam Roma 11, yang menjadi hakim di
pengadilan atas Israel tersebut adalah anak manusia, yaitu Kristus. Karena bangsa Israel ada di dunia, maka pengadilan terhadap bangsa Israel juga dilakukan di dunia. Seperti yang dikatakan di dalam Sakaria 14 ayat 4. Orang-orang Israel yang dibuang dari negeri dan tidak diperkenankan masuk ke negeri yang baru. Seperti yang dikatakan di dalam Yeskel 20 ayat 37. Matius 25 ayat 30 juga menjelaskan bahwa orang Israel yang tidak diselamatkan akan dibinasakan. Dan tentunya yang perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang dibenarkan Allah akan dibawa ke dalam berkat. Allah akan menggenapi janjinya kepada mereka. Di dalam Roma ayat 26 sampai dengan 27. Dan yang berikut, yang ketiga, pengadilan atas bangsa-bangsa. Kita akan sama-sama melihat ini adalah pengadilan yang melibatkan semua bangsa di dunia. Seperti yang digambarkan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Di mana Yesus memisahkan domba dan kambing berdasarkan perbuatan mereka terhadap sesama. Dan yang menjadi hakim dalam pengadilan ini adalah anak manusia, yaitu Kristus. Dan di dalam Matius 24 sampai 25 pengadilan ini terjadi mengikuti pengadilan Israel. Dan tempat pengadilan ini sudah pasti terjadi di bumi, karena sesudah Kristus datang di bumi, dalam Yoel 3 ayat 2 menunjukkan bahwa lembah Yosafat sebagai tempat pengadilan itu. Dan mereka yang akan diadili adalah manusia, perorangan yang hidup, orang-orang mati yang sudah dibangkitkan terlebih dahulu dan diadili. Ada dua hasil atau akibat dari pengadilan ini. Yang pertama, mereka yang diselamatkan ditetapkan sesuai dengan yang tercatat dalam Matius 25 ayat 34, mereka akan masuk ke kerajaan 1000 tahun dan menjadi rakyat orang percaya yang disesuaikan dengan Daniel 7 ayat 14, Yesaya 55 ayat 5, dan Mika 4 ayat 2. Dan yang kedua, yang belum diselamatkan, di dalam Matius 25 ayat 41, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, melainkan dibuang ke dalam lautan api. Yang terakhir, itu tentang pengadilan atas malaikat yang jatuh, akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan pengadilan yang akan kita hadapi di akhir zaman ketika Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Yang selanjutnya adalah pengadilan atas malaikat yang jatuh yang diambil dari Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Karena ini namanya pengadilan atas malaikat yang jatuh, sudah pasti penghakiman ini ditujukan kepada malaikat yang memberontak kepada Allah. Jadi karena malaikat ini tidak senang dengan kedudukan dan tempat tugas yang telah ditetapkan Sang Raja Agung atau Allah kita. Jadi ketika malaikat ini setelah diberikan kedudukan, tetapi dia tidak menerima apa yang Allah berikan kepada dia, jadi dia memberontak melawan Allah. Jadi ini juga termasuk iblis dan para pengikutnya. 2 Petrus 2 ayat 4, di sini Petrus juga menyatakan secara tegas bahwa semua malaikat yang jatuh akan masuk dalam pengadilan ini. Jadi setan adalah ciptaan, maka Kristus juga pasti akan menguasai dia. Karena Kristus adalah pencipta. Jadi setan ini adalah eksistensi rohani yang non-materi, maka alat untuk menguasainya juga harus bersifat rohani yang non-materi. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengadilan ini terjadi pada hari besar yang berarti adalah hari Tuhan. Bila dihubungkan dengan kitab Wahyu 20 ayat 10, berarti hal ini menunjukkan pada masa sesudah kerajaan 1000 tahun dan sebelum pengadilan di tahta putih besar. Di mana pengadilan ini terjadi? Jadi Alkitab tidak memberikan keterangan pasti tentang terjadinya pengadilan ini, tetapi karena mereka adalah makhluk non-materi seperti yang kita dengar bersama-sama tadi, kemungkinan besar pengadilan ini terjadi di udara. Mereka diam, mereka tinggal di
udara dan bukan di bumi karena mereka adalah makhluk non materi. Sudah pasti Bapak Ibu Saudara yang menjadi hakim dalam pengadilan ini adalah Kristus dan orang-orang percaya yang diambil dari Roh 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 3. Semuanya akan dibuang ke dalam lautan api. Dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 menggambarkan ada jurang maut yang melambangkan suatu tempat tahanan yang menakutkan. Suatu keadaan yang sama sekali gelap, tanpa terang sedikit pun. Iblis dan para pengikutnya itu akan dikunci dan akan dirantai. Rantai dan kunci itu adalah alat yang dipakai untuk mengekang aktivitasnya. Terbelenggu selama 1000 tahun adalah suatu pengekangan tuntas untuk selama-lamanya. Setan dikekang oleh Allah. Inilah ketetapan Allah selama-lamanya. Berikutnya kita akan belajar bersama-sama tentang tahta pengadilan Allah yang diambil dari Roma 14 ayat 10 dan 2 Korintus 5 ayat 10. Dua ayat ini tertulis demikian, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dalam dua ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bahwa ada kata tahta pengadilan. Kata dasar dalam bahasa Yunani untuk nama itu adalah bema atau tempat. Kata itu dipakai sebanyak 12 kali dalam Perjanjian Baru, yang pada umumnya menunjuk pada tempat untuk menjalankan kekuasaan atau mengadili. Jadi pengadilan ini dihadapkan tahta keadilan Allah akan terjadi di surga pada waktu 7 tahun kesengsaraan yang besar berlaku di bumi. Pengadilan itu untuk mengadili orang-orang Kristen dan bangsa Yahudi akan dihukum dengan kesengsaraan besar di bumi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang akan menjadi puncak pengadilan dari kedatangan Yesus Kristus adalah pengadilan tahta putih yang besar yang diambil dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Sebutan tahta putih yang besar ini menunjuk pada kekuasaan dan keadilan yang suci, yang kudus, bersih, dan tulus. Pekerjaan ini sangat penting dan agungnya penghakiman kali ini. Pekerjaan penghakiman Kristus menunjukkan kuasa yang dijalankannya. Ini menunjuk bahwa Kristuslah sang hakim di dalam pengadilan tahta putih ini. Yang diambil dari Wahyu 20 ayat 11. Di sini Allah terus-menerus melaksanakan penghakiman berdasarkan keadilannya. Kita tahu bahwa Allah itu adalah sumber hakim, adalah hakim yang sangat-sangat adil. Jadi sudah pasti di dalam pengadilan tahta putih yang besar, yang menjadi hakim dalam pengadilan ini adalah Allah itu sendiri. Kristus melakukan pengadilan yang sangat-sangat jelas setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, yang diambil dari Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Dalam Wahyu 20 ayat 12, Allah tidak hanya melaksanakan penghakiman atas non-Yahudi, tetapi juga atas umat pilihannya dan orang Israel. Semua orang Bapak Ibu Saudara tanpa terkecuali menyatakan bahwa mereka adalah orang mati. Dan satu-satunya yang belum diadili ialah orang mati yang sesat dan tidak beriman atau percaya. Jadi dalam pengadilan tahta putih besar ini yang belum dihakimi atau diadili adalah orang mati yang sesat dan tidak beriman. Selanjutnya, syarat untuk menjadi raja bersama Kristus. Kalau kita mau masuk ke dalam pengadilan tahta putih, kita harus memiliki mahkota. Syarat untuk memasuki tahta kerajaan putih Kristus yaitu kita harus memiliki mahkota dan menjadi raja bersama Kristus. Nah, syarat untuk menjadi raja bersama Kristus adalah bersaksi bagi Yesus, menyaksikan bahwa ia adalah benar-benar anak Allah, juru selamat umat manusia yang satu-satunya yang sudah bangkit dari kematian, menggenapi penebusan dosa bagi manusia yang sudah memberikan anugerah keselamatan bagi hidup manusia yang diambil dari Wahyu 20 ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi makna sebenarnya dari memerintah sebagai raja bersama Kristus ialah mereka yang sudah pasti dibangkitkan bersama Kristus dan menjadi raja bersama Kristus dalam 1000 tahun. Itu ada di ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi sudah pasti Bapak Ibu Saudara kalau kita ingin
memasuki pengadilan tahta putih ini, kita harus menjadi seorang raja, memiliki mahkota, dan kita akan mengadili bersama-sama Kristus. Orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berdosa, yang tidak taat, yang tidak beriman kepada Kristus tidak akan mendapat keselamatan, melainkan mendapat hukuman, yaitu mati yang kedua. Jatuhkannya kepada mereka yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak beriman, yang melakukan dosa. Ternyata ada tingkat hukuman bagi orang-orang sesat dan tidak beriman di dalam Lukas 12 ayat 4 dan pasal 7 dan pasal yang ke-48. Jadi Bapak Ibu Saudara, mati yang kedua ini dialami semua dan bersifat pemisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Sudah pasti orang-orang ini tidak akan bertemu dengan Allah, tidak akan bersama-sama dengan Allah untuk memerintah bersama-sama di kerajaan surga. Dalam kitab Wahyu, pengadilan, penghakiman itu muncul sesudah segala persoalan manusia dunia ini diselesaikan, termasuk kerajaan 1000 tahun dan 7 tahun kesengsaraan. Sesudah segala daya upaya iblis dan kuasanya dikalahkan, dan sesudah iblis dan para pengikutnya yang membantu untuk menghancurkan agama Kristen sudah otomatis akan dibuang ke dalam lautan api. Dengan demikian berakhirlah adegan di bumi dan mulailah kita bersama-sama dengan Kristus sebagai orang-orang percaya, kita akan hidup di bumi dan langit yang baru, di adegan di alam yang kekal. Jadi saya akan mempertegas bahwa jelas di dalam Wahyu 20 ayat 15 bahwa pengadilan massal itu tidak ada. Jadi pengadilan itu ada stepnya masing-masing dan pengadilan massal itu tidak ada. Ini dijelaskan dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15. Jadi menurut pendapat kami sangat setuju dengan adanya pengadilan-pengadilan yang akan terjadi setelah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, di mana Kristus sendiri yang akan menjadi hakim atas kita semua, orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, atas semua pengadilan tersebut. Keyakinan ini kami dasarkan pada penjelasan-penjelasan yang terbukti tertulis di dalam Alkitab. Jadi semua pengadilan-pengadilan ini sudah pasti ada di dalam Alkitab. Yohanes 5 ayat 22 menyatakan bahwa semua pengadilan diserahkan kepada Sang Anak. Ini merupakan permuliaan anak oleh Bapa, dan dialah yang memiliki otoritas untuk menghakimi kita semua, orang-orang yang percaya maupun yang belum percaya kepada Kristus. Bapak Saudara, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang pengadilan-pengadilan yang akan kita hadapi di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada moderator. Pada Ibu Eko kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyajikan. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh ini satu kesempatan ya. Kalau kita melihat dalam konsep ini, siapa kita sebenarnya di dalam narasi ini ya. Hari ini kita sudah diajak untuk menyadari bahwa kita bukan penonton sejarah. Kita adalah bagian dari narasi yang besar ini. Jadi seminar ini bukan hanya untuk pengetahuan ya, tetapi untuk penggalian alam dan juga panggilan hidup kita. Apakah kita sanggup menolak tipu daya, atau kita berdiri dalam kebenaran, atau kita akhirnya memandang ke depan dengan pengharapan yang teguh? Mana yang akan terjadi dalam hidup kita? Dan saya memberikan kesempatan untuk memperdalam dalam sesi tanya jawab. Ya, satu hal yang saudara pasti ingat di dalam Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, lihat aku datang segera, peganglah apa yang engkau miliki, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Silakan saudara-saudara, ada waktu sekitar 15 menit untuk masuk di dalam sesi tanya jawab. Silakan Mas moderator untuk memimpin tanya jawab ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Eko. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada sesi tanya jawab kali ini, ya, jadi kami sudah mengirimkan melalui link yang telah tertera di kolom chat Zoom. Silakan dapat mengisi pertanyaan di sana, dan juga saya mengingatkan kembali untuk dapat mengisi presensi yang telah tersedia juga di kolom chat di Zoom, dan kami memberikan reward kepada 3 penanya yang terbaik ya, yang akan kami pilih di sana. Kemudian nantinya akan ada sebuah reward buku demonologi ya, yang akan kami bagikan
yang ditulis oleh dosen kami juga, dan juga ada 3 penjawab pertanyaan yang tentunya kami akan pilih dari peserta untuk dapat menjawab pertanyaan yang kami berikan dan mendapatkan reward pulsa ya. Jadi untuk sesi tanya jawab akan dipimpin oleh Ketua Pelaksana Saudara Ferdi Yunan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah disampaikan oleh moderator bahwa ini sudah sesi tanya jawab dan kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mengisi link form dari yang ada di kolom komentar untuk bertanya. Nanti untuk 3 penanya yang pertanyaannya menarik ya, untuk yang membuat teman-teman tadi pemateri kita berkeringat ya, terus gemetar, itu akan kita beri satu buku demonologi. Dan demonologi ini penulisnya oleh Dr. Joko Sukono dan Dr. Insinyur Eko Wahyu Suryaningsih ya. Jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan kirimkan. Dan buku ini hanya ada 3 saja, berarti untuk 3 penanya yang pertanyaannya menarik ya. Dan untuk yang nanti setelah teman-teman pemateri nanti menjawab pertanyaan, saya akan membacakan 3 pertanyaan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab. Kita berikan pulsa GoPay, dana dan lain sebagainya sebesar 50.000 ya. Jadi cepat-cepatan ya. Gitu. Ya. Saya beri waktu mungkin 2-3 menit ya untuk ngisi cepat-cepatan ngisi link form pertanyaan ya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, buku monologi itu mungkin sebagai promosi ya, sambil menunggu Bapak Ibu menulis pertanyaan. Ya, buku demonologi itu disusun berdasarkan kajian biblika berkenaan secara sistematika yang berbicara tentang demonologi, khusus bagaimana bahkan di dalam buku itu juga diberikan kiat bagaimana kita lepas dari jerat iblis ya, bagaimana di akhir zaman ini dengan banyak tantangan supaya kita tetap teguh ya. Kalau ada pertanyaan juga mengenai ini, bagaimana kita bisa bertahan, nah buku demonologi ini menjawab pertanyaan hal itu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum tidak sempat nanti tidak terpilih bisa menghubungi kampus STT Baptis Perpustakaan ya, ada tersedia buku ini ya. Ya seperti itu. Jadi kami menyediakan 3 buku di sana. Silakan saya lanjutkan. Ya. Ya, puji Tuhan. Ini sudah ada 2 penanya yang sudah kita filter dan itu sangat menarik ya. Yang pertama dari Saudari Mary, ya ini kakak tingkat kita dulu ya, alumni dari STBI angkatan 2020, bertanya mengenai langit baru dan bumi baru ya. Ya, untuk kelompok langit baru dan bumi baru untuk materi ya, langit dan bumi apakah gambaran surga atau bukan gambaran surga? Karena disebut hidup kekekalan bersama Allah dan Yerusalem baru. Bisa dijelaskan. Ya, terus oh ya ini puji Tuhan sudah kita filter lagi juga. Wah ini dari jauh di Mato ini. Untuk Bapak Nehemia Abdiel Karismawan ya dari Halmahera ini. Ini kakak tingkat kami juga. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan bisa mengikuti webinar ini ya. Sama-sama Mas. Yang pertama, tadi dijelaskan ada beberapa pandangan tentang kerajaan 1000 tahun. Apakah pemapar sudah mengekspos apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Tunjukkan ayatnya jika sudah. Atau menurut pemapar, teori mana yang paling mendekati dengan firman Tuhan tentang hal ini? Lalu yang kedua, bolehkah materi ini di-share? Wah, ini ya, siap. Ya, 2 pertanyaan yang sangat menarik ini yang membuat pemateri kita berkeringat.
ya. Kita akan jawab ya. Dipersilahkan untuk pemateri dari Langit Baru dan Bumi Baru dan Kerajaan 1000 Tahun untuk dapat menjawab. Ya, saya dari pemateri ya, Langit dan Bumi Baru ingin menjawab pertanyaan dari saudari Mary ya mengenai apakah langit dan bumi baru itu gambaran surga atau bukan gambaran dari surga ya, karena disebut hidup kekekalan bersama Allah dan Yerusalem baru itu sendiri ya. Dan tadi dari kelompok kami sudah berdiskusi ya, dan menyatakan bahwa langit dan bumi baru itu adalah surga itu sendiri ya. Langit dan bumi baru adalah tujuan akhir dari umat percaya ya, tempat yang kekal bersama Allah yang adalah surga itu sendiri ya, karena langit dan bumi baru atau tadi dipaparkan adalah Yerusalem baru turun dari atas ya, turun dari surga yang adalah surga itu sendiri, dan di situ adalah tempat yang kekal di mana Allah sendiri berdiam bersama umatnya ya, dan di sana sudah tidak ada lagi yang namanya kematian, penderitaan atau kutuk ya. Maka langit dan bumi baru itu adalah surga itu sendiri ya. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Oke. Mengenai kerajaan 1000 tahun. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Nehem. Sungguh membuat kami kelompok dan pemateri garuk-garuk ini. Ya, saya akan mencoba memberikan jawaban tentang pertanyaannya Mas Nehemia mengenai ya kami sudah kelompok kami sudah mencoba mengekspos ayat yang dianut dan diyakini oleh 3 pandangan ini, namun yang kami temukan sebenarnya itu sama ya, mereka berakar pada Wahyu 20. Pada Wahyu 20 cuma satu yang tidak meyakini tentang kerajaan 1000 tahun secara harafiah, yaitu amillennialism. Mengapa timbul 3 pandangan itu? Karena konsep masa kerajaan 1000 tahun itu. Jadi konsepnya adalah kerajaan damai, ya. Kerajaan damai. Jadi sehingga muncul 3 pandangan itu. Yang pertama tadi amil ya, pertama amil. Namun ya karena mereka tidak meyakini secara harafiah bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun, jadi mereka meyakini konsep damai, kerajaan damai itu ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dalam diri mereka, sehingga merasa kedamaian di diri mereka ya. Sehingga saya katakan tadi itu adalah simbol ya, simbol secara rohani. Lalu yang kedua itu post milenialisme ya. Di situ juga mereka meyakini bahwa sebelum masa kerajaan 1000 tahun itu datang, dunia akan baik, semua baik-baik saja, akan baik-baik saja. Tapi pada kenyataan seperti tadi yang awal sudah saya sampaikan di sana, pada kenyataan di akhir zaman nanti tidak sesuai dengan pandangan mereka. Misalkan contoh ya, kita bisa lihat memang tidak secara eksplisit itu dalam masa kerajaan 1000 tahun, tetapi itu tentang akhir zaman. Jadi di dalam 2 Timotius 3 ya, 2 Timotius 3 nanti bisa dilihat di sana bahwa situasi yang akhir terjadi pada saat akhir zaman. Ya, jadi pandangan mereka mengenai hal ini tidak sesuai dengan
apa yang dikatakan Alkitab. Lalu yang ketiga, muncul yang ketiga itu premilenialism ya. Jadi kami kelompok dan pemateri juga, kami memutuskan bahwa pandangan inilah yang paling mendekati dengan Alkitab ya. Kalau tadi Amil mereka tidak percaya bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun secara harfiah, berarti mereka dalam tanda kutip ya meniadakan Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ini ya, meniadakan dalam tanda kutip. Lalu kalau postmillennialism itu mereka mengatakan bahwa dunia baik-baik saja sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Dan premil, kalau kita lihat secara Alkitab, kita bisa lihat bahwa apa yang dinyatakan di sana, bahkan ada kerajaan masa tribulasi, di situ akan ada kehancuran juga, dan juga bukan hal-hal yang baik yang akan terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Jadi bagi kami yang kami percayai yaitu adalah pandangan dari premillennialism. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa nanti akan ditambahkan sama Ibu Eko Suryaningsih. Terima kasih Mas Nehe. Ya, terima kasih. Langsung saja Mas, sudah cukup ya penjelasannya, jadi itu jawabannya. Silakan Mas Ferdi, mungkin sebelum masuk ke penanya terakhir, ya kita ajukan dulu 3 pertanyaan yang kita buat untuk para penanya ya. Silakan teman-teman siap-siap, dikasih reaksi di dahulu baru menjawab ya. Ya. Jadi setelah dipilih baru membukanya. Silakan Pak Mas Ferdi. Ya, terima kasih Bu Eko. Sudah jawab ya untuk pertanyaan Kak Mary dan Bapak Nehemia. Ya, sekarang tiba saatnya ya, saya membacakan pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ini ya, cepat-cepatan untuk raise hand ya. Nanti akan dibantu oleh operator dan teman-teman yang ada di ruangan ini, yang siapa cepat dia dapat ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, saat rapture, siapakah yang akan diangkat? Apakah kita bisa tahu saatnya? Apakah ada? Oke. Dari Mas Noel Anang. Oke, bisa open mic Mas. Ya, suara saya terdengar Mas Ferdi? Terdengar sangat jelas. Ya, siapa yang diangkat untuk rapture? Tentu saja orang-orang yang percaya, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita tahu saat rapture? Tidak ada yang mengetahuinya. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Jawabannya yakin benar, Mas? Yakin, Mas. 1000%, Mas. Ya, jawabannya benar. Tidak ada seorang pun yang tahu dan seorang anak pun tidak tahu juga. Jadi sudah dijelaskan oleh Mas Noel Anang. Oke, nanti bisa kontak person saya ya, Mas Noel Anang, untuk menagih hadiahnya ya. Lalu pertanyaan yang kedua, saat tribulasi, apakah kita orang percaya akan mengalaminya? Oke, Mbak Dina Krisnawati, ini dari GBI Sidomoyo Yogyakarta. Ya, ya. Bagaimana Mbak Dina? Jawab. Halo, apakah suara saya terdengar? Di sana rame, Mbak Dina. Apakah suaranya terdengar, Mas Ferdi? Oh, iya. Oke. Ya, sudah terdengar jelas, Mbak Dina. Pelan-pelan saja. Pertanyaannya tadi, apakah kita akan mengalami masa tribulasi atau masa akhir zaman? Begitu.
Ya, saat tribulasi apakah kita orang percaya akan mengalaminya? Baik, jawaban dari saya adalah kita tidak akan mengalami masa tribulasi karena kita angkat dan pengangkatan itu terjadi sebagai pembuka masa tribulasi. Kira-kira itu jawabannya, Mas Ferdi. Sudah yakin benar Mbak Dina? 1000% belum yakin. Waduh, 1000% juga ini seperti Mas Noel Anang. Ya, benar. Jawabannya tidak, karena Tuhan Yesus sudah menanggung cawan murka Allah ya. Jadi kita sudah diangkat ya nantinya. Oke, 2 penjawab sudah dapat 50.000 ini ya. Siapa yang nggak mau? Ini kurang 1 lagi, 50.000-nya kurang 1 ya, 1 lembar saja. Yang terakhir nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3. Apa kita orang percaya akan diadili? Apakah kita orang percaya akan diadili? Apakah kita sebagai orang percaya akan diadili? Bagaimana? Ini nanti yang rasain Bu Eko sendiri jangan-jangan. Bagaimana? Ayo tekan-tekan dulu aja. Wah, ya, Komang Tio Arif Setiawan. Oke, boleh menjawab Kak Komang? Halo, suara saya terdengar? Terdengar sangat kencang. Apakah kita orang percaya akan diadili? Ya. Seperti itu? Ya, benar. Jadi jawaban saya ya. Jadi jawabannya ya, tetapi jenis pengadilannya berbeda dengan penghakiman atas orang yang tidak percaya. Seperti itu. Begitu ya Mas Komang? Bedanya apa Mas? Yang menjadikan beda itu apa Mas? Dua kali pertanyaan 100.000 jadinya ya. Ini menguji percayaan dirinya saudara Komang Bu. Kan boleh 2. Ya. Berarti saya jawab juga. 100.000 ya. Sudah yakin Mas Komang? Nggak ada ditambahin lagi? 1000. Oke, ya. Jawabannya adalah benar, ya. Tetapi bukan untuk ditentukan masuk surga atau neraka, tetapi untuk mengukur apakah pekerjaan kita berguna atau tidak berguna. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Ya. Oke, untuk reward 50.000 untuk 3 penjawab sudah habis ya. Tidak. Lalu ini sudah kami filter untuk pertanyaan dan ada satu pertanyaan yang cukup menarik dan akan dijawab langsung oleh pakarnya ya, oleh Dr. Eko Wahyu Suryaningsih. Pertanyaannya, sebentar. Ya, pertanyaan dari Mas Dias ya. Itu, pertanyaan dari Mas Dias Marvel Aniari. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memberitahukan akhir zaman kepada saudara kita yang berbeda keyakinan? Wah, ini sangat sulit ya kalau kita sampai bertanya-tanya ya. Monggo, dipersilakan untuk Dr. Eko. Ya. Baik, terima kasih menurut pertanyaan yang sangat menarik. Itu sebabnya saya yang memilih ya. Jadi pertanyaan ini sangat menarik karena memang apa sih manfaat kita menceritakan akhir zaman kepada mereka? Ini pemahaman kita tentang akhir zaman akan sangat mempengaruhi juga dalam kita memberitakan Injil ya. Jadi kalau kita memberitakan Injil,
kita harus punya keyakinan atau menyampaikan kepada orang yang belum percaya keyakinan bahwa kita pasti masuk surga dan ada berkat yang kita terima tadi. Bahkan kita tidak hanya sekedar masuk kerajaan surga, tetapi juga kita akan menerima mahkota dan kemudian juga kita akan memerintah bersama-sama. Jadi pertanyaannya yang menarik adalah bagaimana cara kita menjelaskannya? Ya, jelaskan kepada mereka. Mungkin kita bisa menjembatani dengan istilah yang dipakai dengan bahasa yang dipakai oleh mereka, yaitu istilah kiamat. Ya, jadi kata kiamat ini biasa dipakai oleh mereka, tetapi kita berkata bahwa sebenarnya kiamat itu selesai sudah. Tetapi ada satu peristiwa sebelum kiamat terjadi. Itu ada peristiwa di mana ada pemilihan bagi mereka. Ya, jadi pemilihan bagi mereka di mana ditentukan kesempatan untuk mereka percaya atau tidak percaya, gitu ya. Jadi kita ceritakan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, ya, bercerita. Jadi bisa dijembatani dengan juga akan adanya Raja Damai, atau kalau mereka memakai Imam Mahdi dan sebagainya, ya, yang bisa dipakai dalam konteks ini tentang kedatangan itu. Tapi ini berbeda tentang itu. Kita sampaikan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan diselamatkan, kita akan memperoleh kerajaan surga, dan peristiwa itu akan dimulai dengan dimana kita akan ditukar untuk mengalami sukacita. Jadi kita orang-orang yang percaya tidak akan mengalami yang disebut dengan siksa kiamat, gitu ya. Jadi itu yang kalau kita mau melibatkan ada kiamat, itu menjadi ketakutan tersendiri bagi mereka. Tetapi kita bisa berkata kalau Anda mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada jaminan bahwa kita nggak akan masuk dalam siksa kiamat. Nah, baru kita jelaskan alasannya kenapa, baru kita ceritakan tentang bagaimana kronologis tentang pengangkatan, kemudian juga tribulasi yang terjadi, dan kesempatan untuk percaya itu hanya di zaman anugerah ini. Kira-kira seperti Mas Marvel, ya. Jadi ceritakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada di dalam Dia, kita tidak akan mengalami siksa kiamat itu. Jadi kiamat itu sangat mengerikan. Oke, terima kasih ya, sudah dijawab dengan chat ya, Mas. Oke, baik. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Eko. Jadi jawabannya seperti itu ya. Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus ya. Nah, saya kembali membacakan untuk saudara Nehem dan saudara Dias dan saudari Mary akan mendapatkan buku demonologi, dan untuk saudara Komang dan saudari Dina dan saudara Noel Anang akan mendapatkan uang tunai 50.000. Oke, nanti kita akan mengirimnya, memprosesnya, jadi sabar untuk menunggu. Oke, dan door prize ya, reward sudah selesai, akan kami serahkan kepada kembali. Baik, tidak terasa kita telah bersama 2 jam lebih, dan kembali kami mempersilahkan kepada Ketua STT Kibait, Dr. Wilayanto, untuk menyampaikan akhir kata atau sambutan. Baik, terima kasih. Salam semuanya. Salam. Ya, yang saya hormati Ibu Dr. Eko Wahyu Srianingsi dan teman-teman di Baptis Semarang. Sebenarnya saya tidak asing di Baptis karena saya adalah alumni tahun 2015 yang lalu. Pada awal akhir April saya berkunjung di sana dan dengan Dr. Eko. Mungkin dalam room ini ada yang saya kenal. Kita dulu penghuni asrama di bawah ya. Penghuni asrama di SCBI ya, kurang lebih 3 tahun saya di sana ya. Awal kata terima kasih banyak untuk kita bisa berjumpa, belajar bersama dalam sesi webinar kali ini dengan topik tipu muslihat setan akhir zaman. Dan yang kedua adalah ini kegiatan
atas kerjasama antara STT Baptis dengan STT Baik di Tanah Toraja. Dan bagi kami di sini satu kebanggaan. Ya, kami yang jauh dari Jawa di Pulau Sulawesi bisa punya teman belajar dari Jawa Tengah di Semarang. Saya lihat tadi dalam ruang Zoom ini ada beberapa mahasiswa ya dari yang mengampu mata kuliah eskatologi dan juga dari S2. Saya sampaikan silakan ikut sebagai awal kita bersahabat, belajar bersama, bertumbuh bersama, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik di masa datang. Dan yang berikut adalah momen ini merupakan momen saling memperkaya. Dalam belajar itu tentu kita juga bisa belajar karena orang lain, karena sumber yang lain, dan karena itu kita berharap bahwa perjumpaan ini, percakapan ini akan semakin memperkaya, pertama dari kami di STT Baik di Makale. Dan yang berikut harapan bahwa semoga peserta Zoom itu bisa semakin bertumbuh. Tadi diungkapkan oleh Eko, kita ini urgensi belajar eskatologi selain kita terus menyalahkan api penkilan, itu tugas kita, juga kita bisa melihat bagaimana kita menyikapi diri kita, siapkan menyongsong ada second coming itu. Ya, jadi nilai-nilai keselamatan itu nyata dari kita semua hari ini di sini. Ya. Selanjutnya kami berharap dari STT Baik bahwa ini adalah awal dan kami mau berkomitmen rindu ke depan. Ya, dalam berbagai kesempatan kita boleh belajar bersama, khususnya di bidang teologi, sehingga anak-anak kami juga bisa meningkatkan kualitas mereka dalam hal pengetahuan di bidang teologi, khususnya di eskatologi dan ataupun teori yang lain. Kemudian terima kasih kepada Dr. Eko yang memberikan ruang ini kepada kami, jadi sangat memberi semangat kepada kami, dan kedua teman-teman yang telah menjadi narasumber bersama dengan Eko malam ini luar biasa, itu menjadi inspirasi bagi kami di sini. Semoga dari peserta dari sisi juga kelak bisa menjadi seperti itu. Saya kira doa kami supaya Tuhan memberkati STBI dalam perkembangan selanjutnya. Soal gumulan kita semua terus bersama bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan teologi dalam segmen konteks masing-masing. Ya, kami di sini terus terang menghadapi kelompok Muslim dan juga agama-agama animisme. Jadi sasaran penginjilan kami adalah orang-orang lokal yang animisme, yang orang katakan itu alut kodolo, kepercayaan dulu. Saya bisa mengatakan bahwa dampak dari agama ini sangat besar, karena selain penganut itu masih kuat, juga itu di dalam konteks masyarakat kami terkadang mereka terjebak dalam praktek sinkretisme antara kepercayaan dulu dengan nilai-nilai Kristen. Disinilah tantangan pergumulan kami semua. Apalagi kalau bicara tentang setan, teknologi, eksorsisme, itu memang kental sekali. Dan puji Tuhan, semoga percakapan malam ini turut memberikan penguatan bagaimana kami menghadapi segmen seperti ini. Terima kasih kepada pimpinan di STT Baptis. Sekali lagi Dr. Eko, teman-teman. Semoga kita semua terus diberkati Tuhan. Dan saya sendiri mohon maaf tadi sempat lambat masuk karena saya mencoba untuk bergabung di atau saya sinyal jelek, saya harus kembali ke rumah untuk ikut acara ini. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.